Assalamualaikum sahabat hikmah gelap. Di sebuah desa kecil yang penuh kedamaian, ada sebuah kejadian yang menggegerkan seluruh warganya. Ini bukan sekadar kabar biasa, tetapi sebuah peristiwa yang mengguncang hati. Pak Haji, seorang tokoh yang dihormati, tiba-tiba membuat keputusan yang tidak bisa dicerna oleh banyak orang. Ia menjual masjid desa untuk membangun rumah bagi seorang janda yang hidup dalam kesusahan. Keputusan itu, yang awalnya tampak mulia, malah membawa kisah yang penuh misteri dan peristiwa yang tak terduga. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Pak Haji melakukan hal yang begitu kontroversial? Silakan like, komen, subscribe agar ketika ada cerita penuh hikmah lagi bisa langsung muncul di notifikasi HP Anda. Desa Makmursari adalah tempat yang damai, dikelilingi oleh ladang hijau dan rumah-rumah sederhana yang rapat berdampingan. Warga di sini hidup rukun, saling membantu satu sama lain. Di tengah desa itu, berdiri sebuah masjid kecil yang sudah menjadi tempat ibadah dan berkumpul bagi seluruh warga. Pak Haji, yang dikenal sebagai pemimpin agama desa, adalah sosok yang sangat dihormati. Setiap kata yang keluar dari mulutnya dianggap bijaksana, dan keputusan-keputusannya selalu dianggap benar. Namun, di tengah kesederhanaan hidup di desa itu, muncul seorang janda tua bernama Ibu Siti. Ibu Siti tinggal sendirian di sebuah rumah reot yang sudah hampir roboh. Suaminya telah lama meninggal, dan anak-anaknya pergi merantau. Ibu Siti, dengan wajah lusuh dan tubuh ringkih, seringkali terlihat duduk di depan rumahnya, menatap kosong ke arah jalan setapak yang sunyi. Meski hidup dalam kekurangan, ia selalu menyapa dengan senyuman hangat kepada siapapun yang lewat. Suatu hari, Pak Haji mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Ia berkumpul dengan para warga di masjid dan berkata dengan tegas, "Saudara-saudaraku, kita semua tahu kondisi Ibu Siti. Rumahnya sudah tak layak huni. Kita harus membantunya." Semua warga mengangguk setuju, memandang Pak Haji dengan penuh harapan. Tetapi, yang tak terduga adalah keputusan Pak Haji selanjutnya. Untuk membangun rumah bagi Ibu Siti, kita akan menjual masjid desa ini, ujarnya dengan suara yang tegas namun penuh rasa tanggung jawab. Seketika itu, suasana yang tadinya tenang berubah tegang. Warga saling berpandangan, ada yang terkejut, ada yang kebingungan, dan beberapa di antaranya tampak mulai ragu. "Pak Haji, masjid ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Bagaimana bisa kita jual?" tanya salah seorang warga, Pak Jafar, dengan nada cemas. Pak Haji tersenyum, menenangkan. "Saya sudah memikirkan ini dengan matang. Uang dari penjualan masjid akan digunakan untuk membangun rumah untuk Ibu Siti. Inilah cara kita membalas kebaikan Tuhan. Jangan khawatir, kita akan membangun masjid yang lebih besar setelahnya." Namun, meski Pak Haji mencoba meyakinkan mereka, rasa gelisah mulai menyelimuti hati warga. Mereka mulai bertanya-tanya, mengapa Pak Haji yang selama ini dikenal bijaksana bisa membuat keputusan yang begitu besar dan berisiko? Apakah ini benar-benar keputusan yang tepat? Malam itu, di rumahnya, Pak Haji duduk termenung. Matanya yang tajam memandang keluar jendela, melihat rembulan yang terang menyinari desa. Ia tahu, keputusan ini tidak akan mudah diterima oleh semua orang. Namun, hatinya yakin bahwa inilah yang harus dilakukan. Keesokan harinya, rencana penjualan masjid segera diumumkan kepada seluruh warga. Beberapa orang menyetujuinya, sementara yang lain mulai mendekati Pak Haji dengan pertanyaan yang semakin mendalam. Di tengah semua kebingungan itu, ada satu hal yang jelas. Keputusan ini akan membawa perubahan besar. Namun, apakah keputusan Pak Haji akan membawa kebaikan atau justru menimbulkan bahaya yang tak terduga? Keputusan Pak Haji untuk menjual masjid desa tidak hanya mengguncang hati warga,
tetapi juga memunculkan ketegangan di antara mereka. Sebagian besar warga masih merasa bingung, sementara yang lain mulai menunjukkan ketidaksetujuannya secara terang-terangan. Di tengah keramaian pasar pagi itu, beberapa orang mulai berbicara dengan keras tentang masalah ini. Masjid itu bukan hanya bangunan, tapi simbol dari iman kita, ujar Pak Jafar, yang sudah sejak lama menjadi sahabat dekat Pak Haji. Kita tak bisa hanya menjualnya begitu saja, meskipun niat Pak Haji baik. Ini bisa merusak keseimbangan kita sebagai umat. Namun, ada juga suara-suara yang mendukung Pak Haji. Pak Haji pasti tahu apa yang terbaik untuk kita, kata Ibu Siti dengan mata berbinar. Saya hanya ingin memiliki tempat tinggal yang layak. Tentu saja, kita semua akan mendapat manfaat dari niat mulia ini. Pak Haji mencoba menenangkan semua pihak dengan alasan yang rasional. Masjid ini hanya bangunan fisik. Yang terpenting adalah kebersamaan kita dalam beribadah. Kalau kita bisa membantu sesama, kita sudah melakukan tugas kita sebagai umat. Masjid bisa dibangun lagi, tapi Ibu Siti hanya punya satu kesempatan dalam hidupnya untuk mendapatkan rumah yang layak. Namun, meski begitu, keraguan di hati warga semakin besar. Beberapa orang mulai meragukan niat Pak Haji. Ada yang mulai mencurigai, apakah keputusan ini benar-benar demi kebaikan Ibu Siti, ataukah ada agenda tersembunyi di baliknya? Apalagi ketika seorang pria muda yang baru saja pulang dari kota, Rahman, menyuarakan keraguan di depan umum. Jangan-jangan Pak Haji sudah terkena pengaruh orang luar. Saya dengar kabar ada pihak yang tertarik membeli tanah di sekitar sini. Mungkin ada yang mencoba mengambil keuntungan pribadi, kata Rahman dengan nada penuh kecurigaan. Suasana di desa mulai memanas. Diskusi dan pertanyaan semakin berkembang di setiap sudut. Pak Haji merasa dirinya semakin terpojok, meskipun niat awalnya adalah untuk membantu. Ia semakin merasa terisolasi, seolah-olah warga yang dulu sangat mendukungnya kini mulai menjauh. Di sisi lain, ada pula yang berusaha mencari jalan tengah. Beberapa warga menyarankan agar dibentuk sebuah komite yang akan mengelola pembangunan rumah untuk Ibu Siti tanpa harus menjual masjid. Namun, Pak Haji menolak ide itu dengan alasan proses yang akan memakan waktu lama. Warga yang dulu sering berkumpul di masjid kini semakin enggan datang. Mereka merasa terpecah antara mendukung Pak Haji yang sudah mereka anggap sebagai panutan dan mempertanyakan keputusan besar yang ia buat. Suasana yang dulunya penuh kehangatan, kini mulai dipenuhi dengan ketegangan. Pak Haji, yang biasanya penuh percaya diri, kini mulai merasakan beban yang berat. Setiap langkahnya dipandang penuh curiga. Ia mencoba mencari ketenangan di dalam doa, berharap agar Tuhan memberinya petunjuk yang benar. Namun, apa yang tak disangka-sangka adalah bahwa keputusan ini hanya awal dari sebuah peristiwa yang lebih besar. Di balik konflik yang muncul di desa, ada sebuah rahasia yang tak diketahui oleh siapapun. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Keadaan semakin panas di desa Makmur Sari. Warga yang awalnya hidup tenang kini dibayangi oleh ketegangan. Beberapa di antara mereka yang merasa tidak setuju dengan keputusan Pak Haji mulai berusaha mencari cara untuk menggagalkannya. Pertemuan demi pertemuan diadakan secara diam-diam dengan harapan menemukan solusi yang dapat mengubah keputusan Pak Haji. Namun, semakin banyak warga yang datang ke Pak Haji dengan pertanyaan dan permintaan agar ia membatalkan penjualannya. Pak Haji duduk di ruang kecil di rumahnya, memandangi tanah kosong yang akan menjadi tempat pembangunan rumah bagi Ibu Siti. Kepalanya terasa berat, matanya kosong. Meski niatnya mulia, ia tidak pernah membayangkan akan menghadapi begitu banyak penolakan. Warga yang dulu sangat mendukungnya, kini menyuarakan rasa kecewa. Di sisi lain, Ibu Siti,
yang telah melihat perubahan besar dalam hidupnya, mulai merasa cemas. Dengan terharu, ia datang menghampiri Pak Haji di rumahnya. "Pak Haji," katanya dengan suara gemetar, "apakah saya sudah membuat semuanya jadi sulit? Saya tak ingin melihat desa ini berantakan hanya karena saya." Pak Haji menatapnya dengan lembut, namun hatinya semakin berat. "Tidak, Ibu Siti. Ini semua untuk kebaikan. Saya berjanji, kita akan menyelesaikan semua ini dengan cara yang benar." Namun, meskipun Pak Haji meyakinkan dirinya sendiri, keraguan terus menggerogoti pikirannya. Setiap malam, ia terjaga, berpikir tentang apa yang akan terjadi jika ia tetap melanjutkan rencana ini. Masjid yang sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka akan hilang. Rumah bagi Ibu Siti akan selesai, tetapi akan ada dampak yang lebih besar. Keputusan yang diambilnya terasa semakin berat. Ia akhirnya merasa bahwa ada satu jalan keluar untuk meringankan beban ini. Dengan hati yang penuh kebimbangan, Pak Haji mengundang para tetua desa untuk berkumpul. Keputusan itu harus disampaikan kepada mereka terlebih dahulu, sebelum ia melangkah lebih jauh. Di tengah pertemuan, Pak Haji berbicara dengan suara yang tegas, meskipun hatinya rapuh. "Saya tahu kalian ragu. Tetapi, ini adalah pilihan yang harus saya ambil. Saya sudah memikirkan semuanya. Rumah untuk Ibu Siti adalah prioritas saya sekarang, dan masjid bisa dibangun lagi setelahnya." Tetua desa, yang sudah sangat menghormati Pak Haji, hanya diam. Mereka merasa tidak bisa menentang begitu saja, tetapi ada ketegangan yang tampak jelas di wajah mereka. Akhirnya, salah seorang tetua, Pak Umar, membuka suara. "Pak Haji, kami semua tahu niat Anda baik. Tapi, apakah Anda yakin tidak ada jalan lain selain menjual masjid? Tidak ada cara lain untuk membantu Ibu Siti?" Pak Haji terdiam sejenak, dan hatinya terasa semakin berat. Ia memandang tetua-tetua itu satu persatu, mencoba menemukan jawabannya. Namun, dalam kesunyian itu, ia merasakan sebuah perasaan yang aneh, sebuah perasaan bahwa keputusan ini bukan hanya tentang Ibu Siti atau masjid. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, sesuatu yang belum bisa ia pahami. "Apakah ini benar-benar yang terbaik, Pak Haji?" tanya Pak Umar dengan lembut, seakan menembus kegundahan hati Pak Haji. Pak Haji menghela napas panjang. "Saya berharap ini yang terbaik untuk kita semua." Namun, saat ia keluar dari pertemuan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah peristiwa yang akan mengguncang tidak hanya hati Pak Haji, tetapi seluruh desa. Ketika ia melangkah ke halaman rumahnya, sebuah suara keras terdengar dari arah masjid yang kosong. Suara itu seperti menggelegar, memecah keheningan malam. Suara itu datang dari dalam masjid. Pak Haji menoleh, hatinya berdebar. Ia tahu, perasaan yang tiba-tiba muncul ini bukan sekadar kebetulan. Ada yang tidak beres, sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang ia bayangkan. Pak Haji berjalan pelan menuju masjid yang kini kosong. Di bawah cahaya rembulan, bangunan yang dulunya begitu ramai dengan jamaah kini tampak sunyi, hampir seakan menunggu sesuatu. Suara aneh yang terdengar tadi mulai menghantui langkahnya. Tidak ada yang bisa ia lihat, tapi perasaan aneh menyelimuti hati Pak Haji. Ia berhenti di depan pintu masjid, menghirup udara malam yang dingin. Ketika ia hendak memasuki masjid, sebuah cahaya terang tiba-tiba menyinarinya. Bukan cahaya biasa, tetapi cahaya yang begitu lembut dan penuh kedamaian. Pak Haji berdiri terdiam, matanya tak bisa berkedip. Ia merasa seolah-olah ada yang memanggilnya dari dalam. Pintu masjid terbuka perlahan dengan sendirinya, seakan menunggu kehadirannya. Dengan hati berdebar,
Pak Haji melangkah masuk. Begitu kakinya menyentuh lantai masjid, seluruh tubuhnya merasa seperti diberi kekuatan baru. Tidak ada suara lain selain detak jantungnya yang terdengar jelas di telinga. Ia berjalan ke depan mihrab, di tempat yang biasanya digunakan untuk memimpin salat. Tiba-tiba, suara yang tadi menggelegar muncul lagi, lebih keras, dan kali ini Pak Haji merasa seperti ada yang berbicara langsung di hatinya. Jangan salahkan keputusanmu, Pak Haji. Semua yang terjadi ini adalah jalan yang telah ditentukan. Keputusanmu bukanlah tanpa makna, bahkan jika dunia tidak memahaminya. Pak Haji terkejut, merasa seolah-olah dirinya sedang berbicara dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Mata Pak Haji mulai berkaca-kaca, ia merasakan ketenangan yang luar biasa namun juga kebingungan yang mendalam. Siapa yang berbicara? Tanyanya dengan suara terbata-bata. Namun, hanya keheningan yang menjawab. Kemudian, seakan sebuah jawaban diberikan kepadanya, Pak Haji melihat sebuah tanda di dinding masjid. Sebuah tulisan yang tidak pernah ada sebelumnya, tertulis dengan jelas namun tanpa ada yang menulisnya. Keputusanmu bukanlah sekadar pilihan duniawi. Ini adalah ujian iman. Pak Haji terdiam, merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Perasaannya semakin kuat bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Apakah ini peringatan? Ataukah memang sebuah tanda bahwa apa yang ia lakukan adalah keputusan yang benar, meskipun tampaknya begitu bertentangan dengan norma-norma yang ada? Ia menundukkan kepala, merenung sejenak, merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya hening. Hatinya penuh dengan kegelisahan, namun ada semangat baru yang mulai muncul, sebuah harapan bahwa semuanya akan menemukan jalan yang benar. Malam itu, Pak Haji memutuskan untuk mengunjungi Ibu Siti. Ia tahu, meskipun tak ada yang bisa menjelaskan sepenuhnya apa yang ia alami, ia harus melangkah lebih jauh lagi. Ia ingin memastikan bahwa tindakan yang ia pilih benar-benar untuk kebaikan semua pihak, dan bahwa Ibu Siti tidak merasa terbebani dengan keputusan yang sulit ini. Namun, saat Pak Haji tiba di rumah Ibu Siti, ia mendapati sesuatu yang sangat tak terduga. Ibu Siti berdiri di depan pintu rumah barunya, rumah yang sudah selesai dibangun. Tiba-tiba, sebuah kabar datang yang mengguncang seluruh desa. Pak Haji, ujar Ibu Siti, ini adalah rumah saya, tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang akan datang. Mungkin, kita semua harus lebih siap menghadapi perubahan yang tak terduga ini. Pak Haji menatap Ibu Siti, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa keputusan ini bukan hanya tentang sebuah rumah. Ada yang lebih besar yang sedang menanti mereka semua. Kabar tentang rumah baru Ibu Siti yang telah selesai dibangun dengan bantuan dari penjualan masjid tersebar dengan cepat di seluruh desa. Di luar rumah Ibu Siti, warga berdatangan, sebagian besar dengan rasa bingung, sebagian lagi dengan wajah penuh tanya. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri apa yang telah terjadi. Namun, bukan hanya rumah Ibu Siti yang menarik perhatian mereka, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tak terduga yang terjadi pada desa itu. Pak Haji, yang merasa bingung dan cemas, memutuskan untuk mengumpulkan warga di lapangan desa, tempat di mana selama ini mereka sering berkumpul. Ia tahu, sudah saatnya untuk menghadapi semua pertanyaan, dan ia berharap penjelasan dari dirinya dapat menenangkan keresahan mereka. Sore itu, Pak Haji berdiri di depan kerumunan warga yang sudah mengelilinginya. Di wajahnya terlukis rasa lelah, tetapi juga keyakinan yang mendalam. Saudara-saudaraku, saya tahu kalian semua bingung, marah, bahkan kecewa dengan keputusan yang saya buat. Tetapi, saya ingin kalian tahu bahwa segala sesuatu yang saya lakukan dengan niat yang tulus. Warga mulai berbisik-bisik, beberapa dari mereka tampak semakin curiga. Pak Jafar,
yang sejak awal sudah menentang keputusan Pak Haji, maju ke depan, membanting tongkatnya ke tanah. "Pak Haji," teriaknya dengan suara yang penuh amarah, "Anda menjual rumah ibadah kita. Bagaimana Anda bisa menjelaskan ini kepada kami semua? Bukankah masjid itu milik kita semua?" Pak Haji menundukkan kepala, merasakan beban pertanyaan itu menekan dadanya. "Saya tahu ini keputusan yang sangat berat. Tapi, dalam hidup, terkadang kita harus memilih antara dua hal yang sama-sama penting. Masjid bisa dibangun lagi, tetapi kesempatan untuk memberikan Ibu Siti rumah yang layak tidak datang dua kali." Namun, keraguan masih membelenggu hati sebagian warga. Mereka merasa bahwa apa yang telah terjadi tidak bisa begitu saja dilupakan. Salah satu warga baru, Rahman, yang sejak awal sudah mencurigai niat Pak Haji, maju dengan tatapan penuh kecemasan. "Pak Haji, saya tidak yakin ini hanya tentang membantu Ibu Siti. Saya mulai mendengar kabar bahwa ada orang-orang luar yang ikut terlibat dalam transaksi ini. Apakah ada hal yang disembunyikan di balik keputusan Anda?" Pak Haji terdiam. Selama ini, ia berusaha menyembunyikan fakta bahwa ada seorang pengusaha luar desa yang tertarik membeli tanah di sekitar masjid. Namun, kini saatnya untuk berbicara dengan jujur. Memang benar, Pak Haji akhirnya mengakui ada seorang pengusaha yang ingin membeli tanah ini. Namun, saya pastikan bahwa keputusan saya tidak dipengaruhi oleh mereka. Saya hanya ingin melakukan apa yang terbaik bagi desa ini. Suasana di lapangan semakin tegang. Beberapa warga mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik keputusan Pak Haji. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah ada keuntungan pribadi yang mungkin ia dapatkan dari transaksi ini. Pertanyaan-pertanyaan ini membanjiri pikiran Pak Haji, dan ia merasakan hatinya semakin rapuh. Namun, saat suasana semakin memanas, tiba-tiba sebuah kejadian yang sangat mengejutkan terjadi. Seorang warga tua, Pak Umar, yang sejak awal tidak banyak bicara, maju ke depan dan berkata dengan suara yang tenang, "Pak Haji, kami semua tahu bahwa Anda tidak ingin merusak desa ini. Saya percaya Anda tidak berniat untuk menghancurkan masjid kita. Tapi kita harus bersama-sama mencari jalan keluar yang adil." Pak Haji menatap Pak Umar dengan penuh rasa terima kasih. "Saya siap menerima saran dari kalian semua. Saya tidak ingin terus menambah beban di hati kalian." Kerumunan warga terdiam sejenak. Mereka semua mulai berpikir lebih dalam. Mungkin benar, ada keputusan yang harus diambil bersama-sama dan bukan hanya oleh Pak Haji sendirian. Keputusan yang lebih adil bagi semua pihak. Tetapi, dalam ketegangan itu, sebuah suara terdengar lagi, kali ini lebih kuat dan lebih jelas dari sebelumnya, seakan menjawab kebingungan di hati mereka semua. "Jangan khawatir," suara itu bergema di udara, "semua ini sudah direncanakan dengan bijak, dan keadilan akan datang dengan cara yang tak terduga." Pak Haji tertegun. "Siapa yang berbicara?" teriaknya, namun tak ada jawaban. Suasana semakin mencekam. Warga mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik semua ini. Keputusan yang diambil Pak Haji mungkin bukan akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perubahan yang lebih mendalam. Tapi perubahan apa? Dan siapa yang sedang mengatur semuanya? Desa Makmur Sari kini berada di ujung ketegangan. Warga semakin bingung, dan Pak Haji merasa dirinya terjebak dalam sebuah permainan takdir yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Setelah pertemuan itu, meskipun suasana sedikit mereda, sebuah perasaan tidak nyaman masih menghinggapi hati semua orang. Setiap orang merasa ada yang kurang, seolah-olah ada bagian dari cerita yang belum terungkap. Pak Haji, yang kini lebih banyak merenung, merasa bahwa ia harus menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi.
Apakah ini hanya sebuah kebetulan bahwa sebuah pengusaha luar tertarik membeli tanah di sekitar masjid? Apakah semua ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang belum ia pahami sepenuhnya? Suatu malam, saat Pak Haji sedang duduk di rumah, merasa sangat bingung dan lelah, seseorang datang mengetuk pintu. Itu adalah Pak Umar, tetua desa yang selalu bijaksana, namun malam itu terlihat sangat serius dan cemas. "Pak Haji," kata Pak Umar dengan suara yang berat, "ada sesuatu yang harus saya ceritakan kepada Anda. Sesuatu yang sangat penting." Pak Haji mempersilakan Pak Umar masuk dan duduk di kursi di depannya. Hati Pak Haji berdebar, merasa ada sesuatu yang besar sedang menantinya. "Apa yang terjadi, Pak Umar?" Pak Umar mengambil napas dalam-dalam. "Saya baru saja menerima kabar dari orang yang saya percayai. Ada yang lebih besar yang sedang terjadi di balik semua ini. Tanah di sekitar masjid, dan bahkan masjid itu sendiri, ternyata telah lama menjadi incaran sebuah perusahaan besar. Perusahaan itu berencana membangun perumahan dan pusat perbelanjaan di wilayah ini." Pak Haji terperangah mendengar pengakuan itu. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia tiba-tiba runtuh di hadapannya. "Jadi, semua ini bukan hanya tentang membantu Ibu Siti?" tanya Pak Haji dengan suara gemetar. Pak Umar menggelengkan kepala. "Bukan hanya itu, Pak Haji. Saya rasa Anda telah terjebak dalam permainan yang lebih besar. Mereka yang mendukung Anda bukan hanya ingin melihat Ibu Siti bahagia. Mereka punya rencana untuk mengambil alih tanah ini. Saya khawatir, Pak Haji, Anda telah dijadikan alat dalam permainan mereka." Pak Haji terdiam, merasa dunia di sekelilingnya menggelap. Semua yang ia lakukan, semua keputusan yang ia ambil, kini terasa seperti bagian dari teka-teki yang belum lengkap. Ia mulai meragukan semua yang ia percaya selama ini. "Pak Haji," lanjut Pak Umar, "saya rasa sudah saatnya Anda mengetahui semua kebenaran. Mungkin sudah waktunya bagi Anda untuk berbicara dengan orang-orang itu secara langsung. Jangan biarkan mereka bermain dengan iman kita." Pak Haji merasakan beban yang sangat berat di hatinya. Apakah semua yang ia lakukan selama ini hanya merupakan bagian dari rencana orang lain? Ia merasa seperti alat dalam sebuah permainan besar yang tidak ia mengerti. Namun, di saat kegelapan itulah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebuah cahaya terang menyinari ruang tamu Pak Haji. Tanpa peringatan, pintu rumahnya terbuka, dan sosok yang ia tak kenal berdiri di depan pintu. Sosok itu memakai pakaian sederhana, namun wajahnya tampak penuh kebijaksanaan. Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, sosok itu berbicara. "Pak Haji, saya tahu Anda merasa terjebak dan bingung. Namun, percayalah, semuanya akan terungkap pada waktunya. Anda bukanlah bagian dari rencana buruk ini. Apa yang Anda lakukan dengan niat tulus akan membawa kebaikan, meski tidak terlihat sekarang." Pak Haji merasa terhenyak. "Siapa Anda?" tanyanya dengan suara tercekat. "Saya adalah bagian dari rencana Tuhan. Anda mungkin merasa kecil, Pak Haji, namun tak ada yang terjadi tanpa seizinnya," jawab sosok itu. "Apa yang terjadi di Desa Makmur Sari ini adalah ujian besar. Anda harus kuat, dan Anda harus memilih dengan hati yang ikhlas." Dengan suara itu, sosok misterius itu menghilang begitu saja, meninggalkan Pak Haji dalam kebingungan dan rasa tak percaya. Ia merasa seolah-olah telah diberi petunjuk, tetapi juga terperangkap dalam kabut ketidakpastian. Namun, saat itu juga, Pak Haji tahu apa yang harus ia lakukan. Keputusan yang diambilnya harus dihadapi dengan penuh keteguhan. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi permainan yang bisa merubah takdirnya. Keesokan harinya,
Pak Haji mengundang seluruh warga desa untuk berkumpul. Dalam pertemuan itu, dengan suara yang penuh keyakinan, Pak Haji mengungkapkan segala sesuatunya. Ia menceritakan apa yang baru saja ia ketahui, bahwa ada pihak luar yang berusaha mengambil keuntungan dari tanah desa ini. Namun, ia juga menyampaikan bahwa ia siap bertanggung jawab dan memperbaiki semuanya. Saya tahu saya membuat keputusan yang kontroversial. Namun, saya berjanji tidak ada yang lebih penting bagi saya selain keadilan untuk kita semua, ujar Pak Haji dengan suara penuh keteguhan. Warga desa mulai berpikir dengan lebih jernih. Mereka tahu bahwa meskipun keputusan Pak Haji tampak keliru, niatnya selama ini adalah untuk membantu. Namun, sekarang mereka harus bersatu untuk menghadapi ancaman yang lebih besar, bukan hanya untuk melindungi masjid, tetapi juga tanah dan masa depan mereka bersama. Wahai sahabat hikmah gelap, dalam hidup ini kita sering dihadapkan pada keputusan yang sulit, di mana kadang kita harus memilih antara apa yang terlihat benar dan apa yang sesungguhnya benar. Keputusan Pak Haji mengajarkan kita bahwa niat yang baik harus dibarengi dengan kebijaksanaan yang penuh, dan bahwa kebenaran akan selalu muncul pada waktunya, meskipun kita harus melalui jalan yang penuh liku. Semoga kita semua bisa belajar dari cerita ini, dan terus berpegang teguh pada prinsip yang benar, meski terkadang dunia tidak sepenuhnya memahaminya.